Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, ayman la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqulu Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan segala kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kita tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita umatnya. Semoga kita tergolong umatnya yang layak, pantas mendapat syafaatnya. Wabil khusus syafaatul udhma nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai salah satu aliran dalam ilmu kalam. Yaitu yang akan saya bahas adalah aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Sebagai salah satu tugas ujian akhir semester di Universitas STIT Bandung, Kampus 2 Darul Ihsan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini dibangun atau didirikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 873 Masehi dan beliau wafat pada tahun 935 Masehi. Pada mulanya beliau adalah penganut paham Mu'tazilah. Menurut sejarah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah itu hampir 40 tahun. Dan beliau termasuk murid yang sangat cerdas. Sehingga gurunya, Syekh Al-Jubai, sering memberikan mandat, sering memberikan kepercayaan penuh kepada beliau untuk menjadi wakil debatnya dalam rangka berdebat dengan aliran-aliran yang lain. Latar belakang beliau mendirikan aliran Asy'ariyah ini menurut riwayat yang banyak dipakai seperti yang diceritakan oleh Imam As-Subki dan Ibnu Asakir, bahwa suatu ketika Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bermimpi didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya tersebut Rasulullah berkata kepada Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa ahlul hadislah yang benar dan Mu'tazilah yang salah. Oleh karena itu, dan dengan berbagai hal yang menjadi kontradiktif pemikiran Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pandangan Mu'tazilah, maka beliau memutuskan mendirikan alirannya sendiri, yaitu aliran Asy'ariyah. Di antara yang menjadi bertolak belakang pemikiran Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Mu'tazilah sehingga beliau mendirikan aliran Asy'ariyah, di antaranya adalah mengenai akal dan wahyu. Kalau Mu'tazilah itu lebih mendahulukan akal tentang keimanan. Bahkan ketika akal berseberangan
bertolak belakang dengan wahyu, maka Mu'tazilah itu mendahulukan akal, lebih memprioritaskan akal, mengesampingkan wahyu. Dan ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana beliau itu walaupun tetap menggunakan akal dalam konsep keimanan, tetapi beliau tetap memprioritaskan dan mendahulukan wahyu. Karena wahyu isinya adalah ajaran Nabi Muhammad, diantaranya tentang ketuhanan. Maka beliau dengan sangat yakinnya mendirikan aliran Asy'ariyah. Yang kedua adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini didirikan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau lahir di mana? Beliau lahir di kota Samarkand, Uzbekistan, pada tahun 853 Masehi. Hampir sama dalam prinsip keimanan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sehingga dua aliran inilah yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah sampai saat ini. Karena ini yang diyakini akan kebenarannya. Di antara tokoh-tokoh penting dalam aliran Asy'ariyah, juga di aliran Maturidiyah. Kalau di Asy'ariyah, tokoh pentingnya diantaranya ada Al-Imam Al-Baqilani, ada Al-Imam Juwaini, ada Al-Imam Ghazali. Kalau di aliran Maturidiyah, tokoh pentingnya diantaranya adalah Al-Imam Badawi. Semoga dua aliran ini menjadi pegangan kita semuanya sebagai ahli sunnah wal jamaah, karena dua aliran ini dalam mengenai keimanan ini yang sangat atau paling dianggap benar, ya, bahkan menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita semuanya pun sampai akhir hayat kita, sampai akhirat, tetap memegang kedua aliran ini dalam rangka konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya yang saya uraikan tadi, walaupun singkat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.